pernah ditempatkan, dipercayakan menjadi lurah. Saat itu menjadi lurah termuda di Alor. Ya, saat usia masih 23 tahun dari sekian banyak masalah yang ada. Akhirnya kita memutuskan untuk fokus ke sampah. Kita buka bank sampah, lalu sampah-sampah kita jual ke Surabaya. Tapi waktu itu masih gelondongan, belum diolah dulu. Sehingga ya yang penting sampah itu kirim keluar lah. Jawa kirim produk datang, kita kirim sampah pulang, kan keren begitu. Jadi ya, teman-teman semua, sahabat Tuki Api, saya Ela Samau, calon DPD RI Dapil Seluruh NTT nomor 5, izin hadir di depan teman-teman semua. Sementara saya lagi berkeliling dan saat ini saya berada di Bowai, Magekeo, dan dalam Selamat malam sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi bersama saya Vian N dan teman saya Guru Ari. Pada kesempatan ini kami kembali berbagi cerita dengan teman-teman semua. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan kami harap teman-teman terus memantau kami. Dan lebih penting lebih istimewa tuh kalau teman-teman bukan hanya sekedar like, comment, dan share, tapi teman-teman bisa menyaksikan apa yang kami bagikan. Dan itu poin pentingnya. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kami kedatangan tamu istimewa yang jauh-jauh dari Alor, akhirnya tiba juga di Bowai. Saya yakin teman-teman penasaran. Kebetulan hari ini hari Rabu, dan tadi siang beliau ya keliling Pasar Bowai, dan saya yakin punya kesan tersendiri dari beliau tentang Bowai itu sendiri. Seperti apa? Kita simak bersama. Oke, selamat malam Kakak. Saya tidak perlu menyebutkan nama dulu karena ada kesempatan untuk Kakak memperkenalkan diri panjang lebar kali pendek. Itu urusan Kakak. Karena saya yakin teman-teman di sini penasaran juga nih. Karena selain itu Kakak juga di media sosial nih ya cukup aktif. Ya bukan cukup, sebenarnya sangat-sangat aktif. Ya, pengguna aktif media sosial khususnya Facebook. Dan saya yakin teman-teman juga punya rasa ingin tahu tentang Kakak itu sendiri. Selain keseharian Kakak di media sosial. Dan mereka pengen tahu seperti apa sosok yang satu ini. Oke. Waktu kesempatan saya berikan seluas-luasnya. baik, terima kasih Kakak Vian. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya. Saya tidak menyangka kalau ketika sampai di bawah ini akan tiba di satu tempat yang ya walaupun sederhana tetapi saya kira ke depan akan berdampak di Tuki Api ya. Oke, selamat malam untuk semua yang ada di ya penonton saya Tuki Api. Saya Ela Samau, saya berkeliling sudah mau hampir 1 tahun ya, 8 bulanan untuk ya melihat bagaimana potensi-potensi di daerah. Dan saya pikir itu memberikan sebuah dampak yang baru, sebuah cara pandang yang baru bahwa NTT itu memang luas dan kaya. Seperti itu. Sehingga malam ini terdampar di depan Povian. Terima kasih banyak untuk waktu kepada saya. Ya, terima kasih. Ini singkat saja, tapi kita tidak mau yang singkat-singkat sebenarnya. Kalau singkat-singkat kita bisa cerita-cerita di luar ya. Oke, tergantung pertanyaan. Menarik ini. Oke, KKL. Ya, saya langsung panggil nama karena sudah memperkenalkan tadi ya. KKL. Ya, KKL sampaikan tadi bahwa KKL sudah ya keliling NTT ini. Ya, 1 tahun 8 bulanan ya. Tapi 8 bulan sampai 1 tahun ya. Tapi saya dan teman-teman pencinta Tuki Api ini mau tahu lebih jauh ya KKL nih. Karena sampai dengan titik ini KKL ada di bawah ini itu apa yang mendorong KKL untuk berjalan. Selain itu maunya menjelajah NTT ini bisa ya ada sesuatu yang mau Kakak bawa ketika ya Kakak diberikan kepercayaan nanti. Nah, dan sampai di titik ini tuh apa yang membawa Kakak khususnya ya mulai dari dunia pendidikan dulu biar teman-teman tahu oh ternyata dari sini teman-teman juga punya keinginan untuk kami juga harus seperti ini juga. Oke, baik. Jadi berarti saya harus jelaskan dulu. Ya. Sekarang status sebagai caleg Ya. untuk DPD RI NTT dan
kita menggunakan beberapa pendekatan untuk bisa sampai langsung kepada para calon pemilih sehingga memang ya satu-satunya cara yang paling efektif adalah jalan dan bertemu dengan mereka. Tetapi kita juga imbangi dengan penggunaan media sosial sehingga bisa connect tuh antara online dan juga offline begitu. Dan sejauh ini luar biasa karena walaupun concern di dunia pendidikan, tetapi banyak sekali hal yang saya temui. Baik itu di kepariwisataan, sosial, budaya, keberagaman, bahkan terkait dengan ekonomi. Dan itu sangat beragam. Sehingga ketika tiba di Wawai, saya tadi pagi ikut pasar Rabu. Ikut pasar Rabu dan ya tempatnya tidak terlalu luas, tapi ramenya minta ampun kakak. Dan saya baru tahu bahwa yang ikut pasar itu ada juga dari Ende, dari Maumere, bahkan sampai di ujung Manggarai. Kita bisa temui dari produk yang biasa-biasa sampai hewan yang paling besar ada semua di sana. Dan menurut saya itu luar biasa, menjadi sebuah pengalaman baru. Dan ya ketika informasi-informasi baik masuk ke kita, itu akan diakumulasi dan menjadi sebuah bahan di bawah sadar, alam bawah sadar kita untuk kebutuhan-kebutuhan ke depan. Seperti itu. Oke, baik KKL. Ya, KKL tadi sudah sampaikan bahwa KKL ini caleg DPD. Siap. Daerah pemilihan umumnya di NTT, wilayah NTT seluruhnya. Ya. Nah, tapi KKL, saya sendiri penasaran juga walaupun saya sudah berteman cukup lama di Facebook. Ini yang menarik buat saya itu adalah dulu tuh KKL ini adalah seorang lurah. Nah, ya kita boleh jujur nih. Lurah dan dijuluki lurah sampah ini nih. Saya ini mereka gunakan istilah ini lurah sampah ini jangan sampai kenapa sampai disebut lurah sampah. Nah, saya juga mau pengen tahu itu. Oke. Baik, jadi tidak apa-apa bicara tentang caleg di TKP. Oke. Baik, terkait dengan profesi sebelumnya memang ASN. Saya itu studi S1 itu di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 18, dan memang sekolah itu khusus untuk calon-calon birokrat yang akan bertugas di wilayah. Sehingga ketika selesai itu saya pernah ditempatkan, dipercayakan menjadi lurah. Saat itu menjadi lurah termuda di Alor. Ya, saat usia masih 23 tahun. Kalau sekarang banyak. 23 tahun ya. Siap. Jadi saat itu kita coba, ya namanya, tadi saya lihat ada di situ tulisan fokus di sana. Memang tugas pemerintahan banyak. Kita mengurus dari yang serius, masalah sosial, budaya, ekonomi, sampai masalah rumah tangga, biasakan di wilayah di bawah kelurahan. Tapi apa legasi yang mau ditinggalkan? Nah, saya selalu berangkat dengan itu. Selalu sebagai orang muda, kita tentu secara alamiah kita punya naluri untuk dalam tanda kutip cari nama. Tapi untuk hal-hal yang positif, ya. Jadi apa legasi yang mau ditinggalkan? Nah, kebetulan saya waktu itu di lurah kota. Jadi pikir-pikir ini kita mau selesaikan dan fokus masalah di apa? Dari sekian banyak masalah yang ada. Akhirnya kita memutuskan untuk fokus ke sampah. Karena memang kita di dalam kota. Terus kita mulai mengadopsi program, kita bekerja sama dengan beberapa tokoh lingkungan di Alor. Kita buka bank sampah. Lalu sampah-sampah kita jual ke Surabaya. Tapi waktu itu masih gelondongan, belum diolah dulu. Sehingga ya yang penting sampah itu kirim keluar lah. Jawa kirim produk datang, kita kirim sampah pulang, kan keren begitu. Jadi kita jalan sekian lama, kita kirim ya sekitar 30 ton per bulan, dan itu bertahan hampir 1 tahun. Saya lakukan saat itu ya sebelum berangkat studi S2. Jadi karena saking fokusnya dengan sampah, kita dirikan bank sampah, akhirnya kita dijuluki lurah sampah di sana ya. Makanya jadi bukan memang sampahnya, tapi memang karena market. Dan akhirnya itu menjadi sebuah
apa ya, kalau mau dibilang peninggalan atau apa tidak, tetapi yang namanya punya pemerintah, kita bawa di pemerintahan, belum tentu yang setelah kita juga tertarik untuk mengurus itu. Tetapi saya tetap punya mimpi, ya suatu saat tetap ada yang dikelola secara profesional, orang-orang, pemerintah, masyarakat harus sadar bahwa memang sampah itu harus diolah kalau kita memang mau mewariskan bumi yang lebih Lebih sehat. aman untuk anak cucu, lebih sehat untuk anak cucu. Begitu. Oke, baik KKL. Ini waktu itu KKL tadi sampaikan bahwa usia di 23 tahun ini. Nah, minim pengalaman, bertemu dengan masyarakat dengan persoalan yang begitu kompleks. Dan anak muda sekarang tuh sering bertemu dengan persoalan-persoalan yang kompleks begitu. Tapi KKL bisa bagikan pengalaman KKL waktu itu. Dan ketika KKL melihat sekarang ini, anak muda sekarang ini, KKL coba ya sering bagaimana KKL ya sebagai ASN waktu itu bertemu dengan warga yang persoalannya kompleks. Kompleks. Ya. Baik, jadi ya beruntung dididik di sebuah lembaga yang memang harus berhadapan dengan masyarakat. Jadi selama 4 tahun pendidikannya sudah disiapkan, sangat siap. Hanya secara personal memang mental juga harus kuat. Seperti Ya. bukan mau apa ya, Iya. ya, bertemu dengan Lebih kepada personal juga sebenarnya. Ketika kita sudah dididik tetapi belum percaya diri, itu juga menjadi sebuah kendala. Hanya saat itu saya cuma berpikir bahwa jabatan tanggung jawab ini harus diemban, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi persoalan ya kadang-kadang kita harus misalnya mengurus persoalan yang apa ya, bagi kita yang masih muda mungkin belum pantas juga. Misalnya orang cerai, selingkuh dan lain-lain kan. Kalau ada laporan ke kelurahan ya harus kita bicara. Pernah menasihati yang rambut putih, aduh stres. Tetapi harus dilakukan, harus dilakukan. Terkait dengan teman-teman muda yang sekarang, hemat saya, memang perubahan perkembangan zaman teknologi juga sangat terasa. Waktu muda usia saat itu media sosial belum terlalu. Kita mau akses internet harus antri di warnet. Bayar 5.000 per jam. Dan koneksi juga belum tentu bagus. Sekarang siapa saja bisa melihat informasi, melihat dunia di depan mereka. Begitu. Sehingga untuk keuntungan sekarang sih mereka bisa lebih banyak belajar secara mandiri, otodidak, untuk hal-hal yang misalnya tadi, oke saya dididik 4 tahun tapi belum percaya diri. Sekarang teman-teman bisa menyesuaikan, cara supaya bisa lebih percaya diri seperti apa. Tidak perlu kita belajar lagi ke Pavian mereka yang sudah percaya diri lebih dulu, tetapi bisa nonton videonya Pavian, bagaimana membawa sebuah diskusi seperti itu. Nah, jadi proses belajarnya jadi lebih mudah. Sehingga teman-teman muda yang sekarang harusnya punya peluang yang lebih besar. Mereka punya kesempatan untuk meng-create dunia mereka sendiri. Seperti itu. Oke, KKL ini itu soal pengalaman KKL ini di masa lampau ini yang akhirnya jadi pelajaran ya untuk perjalanan KKL sampai saat ini dan juga untuk kami yang baru mulai ini. Dan dari beberapa hal yang saya temukan di postingannya kakak di Facebook, ternyata konser kakak itu adalah dunia pendidikan. Dan saya mau tahu juga apa yang membuat kakak tertarik untuk berbicara soal pendidikan ini. Baik, terkait pendidikan bagi saya itu hal yang sangat prinsip karena berangkat dari pengalaman pribadi. Seandainya kalau tanpa pendidikan mungkin saya tidak sampai di titik ini, tidak bisa ketemu Pavian, tidak punya pola pikir yang baru, seperti itu. Karena apa? Karena saya datang dari kampung yang jauh sekali, sudah di kampung di sawah lagi, tinggalnya di sawah. Saat itu masih kecil, jadi
harapan orang tua tuh paling tinggi, yang penting kalau bisa tamat SMA sudah syukur, bisa cari kaur di desa, begitu-begitu. Itu sudah suatu hal yang paling membanggakan untuk orang tua, apalagi almarhum bapak. Sehingga ya kita dibesarkan dengan segala kondisi yang ada. Kondisi ya saat itu karena memang di kampung, jauh, paling pojok, dan saya mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bersyukur waktu diusahakan bisa sampai tamat SMA, terus bisa dapat kesempatan studi di IPDN, gratis, belajar, dan setelah itu dapat lagi kesempatan untuk studi ke American University di Washington DC, dan semua itu membuat saya jadi berbeda, baik apa ya, mungkin lebih banyak ke pola pikirnya. Ya secara ekonomi tidak terlalu, memang orang studi ya tidak, sekolah ya tidak selamanya akan jadi orang yang apa ya, mapan secara ekonomi atau apa, tidak. Tetapi pola pikir itu yang membuat saya yakin, ketika ada masalah-masalah sosial muncul di masyarakat, salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk meredam itu adalah pendidikan. Sempat diskusi dengan teman-teman, kita di NTT ini banyak yang minta maaf, ekonomi di bawah. Kita bagaimana bisa merubah? Dia bercita-cita untuk menjadi eksekutif biar bisa selesaikan semua. Padahal kan pemerintahan sudah berjalan sekian lama tahun, tetapi dengan berbagai program yang ada belum betul-betul menyentuh. Akhirnya kita coba dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya dengan pendidikan, kita coba memastikan bahwa masyarakat kita, orang-orang kita paham tentang hidup mereka minimal. Bukan paham tentang matematika, tentang IPA, tata surya, tidak. Tetapi mereka bisa tahu tentang hidup mereka, bagaimana mereka bertahan terhadap persoalan-persoalan yang datang, seperti itu. Dan bisa melihat potensi di sekitar. Jadi dari potensi diri mereka, potensi sekitar, itu kan melalui proses pendidikan. Dan tidak harus pendidikan formal. Pendidikan non formal, hanya kita belum berbudaya dalam berpendidikan. Artinya pendidikan ini kan sesuatu yang elit. Kalau mau dibilang sekarang, kalau yang mau pergi sekolah ya pasti yang punya. Kalau mau belajar ya pasti dilihat sebagai orang yang apa ya, berbeda begitu. Padahal harusnya ya belajar saja. Mau dari mana saja, mau dari YouTube, mau dari berbagai sumber, sekarang sangat memungkinkan begitu. Oke, baik kakak. Ini ketika kakak berbicara tentang pendidikan formal dan non formal ini, saya teringat ada satu tulisan dari itu tentang kakak. Kakak El ini, soal kakak El ini juga salah satu inisiator PKBM kalau tidak salah. Oke. Ya, PKBM ini kepanjangannya apa? Saya lupa nih. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, itu. Di Nagekio kemarin kan pelihara, ya. Oh iya. Itu Om Oscar Mita. Saya tahu banyak juga. Ya, jadi kakak El ini salah satu inisiator juga. Mungkin kakak El bisa ceritakan apa yang kakak El temukan dan ya sampai memilih untuk membentuk ini. Karena ya di luar sana ya sekolah-sekolah yang ya boleh dikatakan formal sekali itu maksudnya sudah banyak sekali. Baik. Jadi asal mula saya mulai melihat PKBM itu sejak tahun 2010. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center. Jadi lebih kepada saat itu kita mencoba membuat sebuah komunitas untuk belajar bahasa Inggris. Karena 2010 itu saya lagi mulai persiapan untuk ya berencana untuk cari beasiswa. Hanya salah satu persyaratannya harus bahasa Inggris. Sehingga ketika mau belajar saat itu di Alor, tempat belajarnya tidak ada untuk kursus bahasa Inggris. Dan saat itu mau cari yang mengajar susah. Sehingga dengan modal kepercayaan diri, sebenarnya saya juga di awal itu lagi belajar, tapi saya juga mengajar. Karena pernah saya dengar salah satu cara yang paling bagus untuk belajar adalah mengajar. Jadi saya dirikan hanya untuk punya wadah yang resmi sehingga bisa ya berjalan dengan baik lah begitu. 2010 dengan kursus bahasa Inggris, kita tidak menyangka bahwa PKBM itu diberikan kesempatan juga untuk membuka program-program pendidikan non formal yang lain termasuk kesetaraan.
sehingga cukup membantu ratusan bahkan ribuan masyarakat putus sekolah di Alor. Dan ya sejauh ini kita cukup banyak menerima murid-murid yang mendaftar, dan ya terkait program-program yang dijalankan, saya pikir ini hanya menjadi wadah untuk mereka bisa datang, bisa belajar. Karena terkadang kita walaupun dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kita mau belajar sendiri, tapi kita terdistrak dengan waktu. Oh, ini mau belajar tapi ada acara keluarga, harus ke sini ke sana. Ketika ada wadah seperti itu, maka orang-orang akan menyiapkan waktu untuk belajar, sehingga bahasa Inggris kita jalan, lalu juga dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan dengan teman-teman di sana. Dan kita start sekian lama, lumayan kita bisa ikut belajar dengan proses yang ada selama ini, begitu. Sehingga ya PKBM, ya mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ke Pak Fian bahwa sekolah formal seperti Pak Fian sampaikan itu memang ada. Tetapi tentu saja itu tidak bisa membatasi seseorang untuk belajar di luar itu. Sehingga sekolah-sekolah formal seperti ini, bahkan kemarin di Pelita Harapan Rakyat ya, itu luar biasa. Sehingga ya itu menjadi rujukan. Tetapi bukan berarti sudah nanti kan ada sekolah non formal. Mau sekolah bagus tidak di SMP, SMA, SD tidak masalah, no. Tetap jalur formal merupakan prioritas. Tetapi biasanya saya temui itu di kampung, presentasi anak-anak putus sekolah itu akan tinggi kalau sekolahnya jauh, gitu. Kalau sekolah jauh itu pasti putus sekolah banyak. Lalu biasanya juga tingkat ekonomi dari keluarga itu juga membuat banyak yang putus sekolah. Sehingga kita coba melayani, dan kita coba dengan sistem jemput bola. Jadi kita keliling dari kampung ke kampung, kecamatan-kecamatan. Kita mendata mereka yang putus sekolah. Bahkan dari rumah ke rumah, termasuk mama di rumah juga. Karena tidak tamat SD, kita kasih belajar. Dari SD kelas 1, dari level SD, paket A, paket B, paket C, sudah selesai. Mungkin tahun depan kita dorong untuk kuliah kalau mama mau. Begitu. Iya. Itu kita bicara PKBM dari yang inisiatornya adalah KKL sendiri, yang sebenarnya itu berawal dari KKL mau belajar, tapi seperti yang KKL sampaikan tadi, salah satu untuk membantu dengan mengajar. Ya, dengan PKBM banyak hal yang sudah KKL kerjakan di sana, dan itu yang memotivasi kakak untuk terus bergerak sampai saat ini dan concernnya ke pendidikan. Nah, saya tidak mau ya kami di Tuki Api sebenarnya tidak mau cari tahu kenapa harus memilih untuk berhenti dari ASN dan harus bekerja seperti ini. Sebenarnya sudah nyaman itu ya. Sudah nyaman sekali, tinggal buat apa lagi ya. Sudah tinggal kerja mengabdi ya, pensiun selesai. Tapi KKL memilih untuk ya di jalan seperti ini. Apa yang memotivasi kakak sampai mau seperti ini? Sebenarnya tidak pernah terpikirkan Pak Fian untuk resign atau keluar dari pekerjaan sebagai ASN. Karena yang pertama alasannya saya memang itu tadi di awal sekolah dididik khusus di kampus IPDN. Menjadi ASN, saya menjadi orang pertama di dalam keluarga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, dan itu merupakan kebanggaan. Mama, bapak almarhum itu bangga sekali. Bangga sekali, saya secara pribadi juga bangga bahwa ternyata saya bisa mengabdi melalui jalur ASN. Tetapi jalan hidup seseorang kan pasti berbeda-beda. Bahkan ketika seseorang menghadapi sebuah persoalan yang mungkin tidak diketahui banyak orang, seperti itu menjadi sebuah trigger untuk seseorang mengambil keputusan. Bahkan keputusan yang tidak familiar, tidak populer sama sekali. Bahkan itu jadi bahan hujatan. Ini nasi sudah dipiring, kenapa dilepas? Begitu. Tidak menyesalkah? Jangan menyesalah, biasanya seperti itu. Tetapi tentu saja keputusan itu diambil setelah dipertimbangkan dengan baik. Memang ada alasan mendasar, tetapi mohon maaf untuk teman-teman di Tuki Api, saya tidak bisa menjelaskan
Yang jelas bukan karena masalah ekonomi atau apa-apa, tidak. Tetapi hal itu mendorong saya untuk melihat peluang lain. Tetapi bersyukur ketika resign, banyak teman-teman muda yang akhirnya punya harapan, oh ternyata sekarang ASN bukan menjadi satu-satunya. Kalau memang sudah terpilih, lulus menjadi ASN ataupun kerja apapun itu ya disyukuri, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau memang belum, kebiasaan kita menunggu kapan ada formasi, nanti diangkat. Akhirnya teman-teman muda itu mereka menghabiskan waktu-waktu produktif mereka hanya untuk menunggu, mau lihat peluang-peluang lain, bahkan mau minta maaf pelihara ayam juga kayak, ini jangan sampai nanti ada peluang segera saya pindah ke sini, saya tes di sini. Akhirnya dalam tanda kutip membatasi kreativitas teman-teman. Padahal mereka tuh punya, terlepas dari background pendidikannya, mereka punya potensi sebenarnya. Potensi di diri, potensi di sekitar. Itu harusnya kalau tidak berfokus pada satu titik pekerjaan, maka harusnya bisa sambil menunggu begitu. Sehingga waktu memutuskan berhenti dari PNS, ASN, awalnya juga sempat ragu sih bisa tidak. Tapi keputusan sudah diambil, life must go on. Jadi kita berjalan terus dan mencoba untuk melihat hal-hal yang baru, kita belajar, bertahan. Saat itu ya sampai pada titik ya sudahlah, kok Bapak juga tidak ASN, semua hidup, anak-anak juga ya walaupun tidak baik-baik amat tapi masih ada begitu, masih bernapas lah ya. Sehingga bagi saya ketika mengambil keputusan itu sebuah keputusan yang sangat berat karena sekali dalam seumur hidup. Ini kalau saya mendaftar ASN lagi ya tidak bisa gitu. Tidak bisa, tetapi ketika keputusan itu diambil ya harus dilakukan, dijalankan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oke, baik kakak. Ini ada orang bilang ya selama kau melakukan sesuatu dengan yang kau senang, itu dengan sendirinya kita akan ya menikmati apa yang kita kerjakan. Tapi selama kita mengerjakan sesuatu di dalam tekanan, kita tidak bisa menyelesaikan itu dan pada akhirnya kita sendiri tidak bisa berkembang. Ya. Dan itu soal keputusan-keputusan yang kakak buat. Tapi jujur teman-teman, saya lihat satu postingan Guru Ari, ada satu postingan di Facebook nih kakak El nih, ada satu postingan yang disemat. Dan saya yakin tidak semua orang ingin tahu soal satu postingan itu yang disemat. Mungkin kakak El sudah tahu arah saya ini apa. Satu postingan yang kakak El semat itu yakni kakak El punya saudari kalau tidak salah, yang kakak El bantu. Ya, kakak El bantu saudarinya kakak El ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu juga bahwa ya selain itu kakak El juga punya jiwa kemanusiaan yang memang ya pada akhirnya saya juga bisa tahu kalau kakak El mau bergerak sampai begini karena ya punya rasa empati dan mau bergerak dan membantu masyarakat lebih luas lagi. Dan apa alasan mau kakak El itu sematkan itu postingan yang itu tuh tentang kakak Nona kalau tidak salah itu. Iya, dengan adik Nona. Jadi itu postingan terkait dengan proses kesembuhan adik Nona karena sakit depresi yang dialami karena berbagai tekanan dan lain-lain. Kenapa disematkan? Karena pengguna media sosial di NTT khususnya Facebook sangat banyak dan kita bisa feeling kalau dalam satu kampung itu pasti ada orang-orang yang mengalami hal yang sama, depresi, apa istilah terbaru skizofrenia gitu-gitu. Jadi disematkan itu saya izin ke adik Nona untuk bisa posting itu. Dia juga ketika sudah sembuh kayak pernah rasa malu hati atau apa karena pernah sakit seperti itu. Tapi saya bilang ini bukan untuk Nona saja tetapi untuk keluarga-keluarga di luar sana bahwa kita pasti dapat orang-orang yang mungkin dengan beban hidup masing-masing, mereka mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Bahkan mungkin kita sendiri juga belum tahu kita nanti sampai di titik mana kita kuat melihat realita hidup yang ada. Tetapi dengan cerita itu saya ingin untuk menyampaikan bahwa ketika orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu ketika diurus lalu diperhatikan, diupayakan, saya juga sebenarnya kaget karena awalnya ya karena tidak teredukasi
bagaimana hidup dengan keluarga yang skizo, dan sebenarnya peran besar ada di istri karena dia dari Kupang. Oh, dia tahu di rumah sakit di Kupang itu ada yang khusus untuk urus gangguan-gangguan kejiwaan. Setiap dukun di Alor mama sudah antar keliling, pengobatan alternatif sampai yang pro semua. Tapi akhirnya diantar ke Kupang dan sembuh. Nah, tujuan tadi seperti itu. Jadi biar menggugah juga kesadaran orang-orang terkait isu mental health, mental health, kesehatan mental, terkait kesehatan mental, bahwa ya sekuat-kuatnya kita pasti kita berada pada titik yang rapuh, dan itu harus diantisipasi seperti itu. Jadi lebih kayak kalau ada keluarga yang gangguan jiwa, jangan dijauhi. Mereka itu punya kesadaran versinya mereka. Jadi kita lihat kalau yang lagi depresi jalan, itu versinya mereka tuh sehat. Versinya mereka tuh sehat. Mereka anggap kita yang tidak sehat. Begitu. Jadi beberapa cerita tuh kalau yang saya dengar setelah adik sembuh, itu hal-hal yang saat momen-momen ketika kita bilang itu hal di luar ini, mereka bilang tidak, saya punya alasan kenapa saya buat ini. Begitu. Jadi lebih ke menggugah, dan ya puji Tuhan banyak juga yang terbantu. Mereka akhirnya mengurus keluarga mereka yang depresi. Awalnya mereka tidak tahu mau kemana. Sudah pasrah. Karena saya juga awal pikir yang sama, ini karena kutukan nih. Ini karena salah kasih makan nenek nih, misalnya begitu. Ya, kita tidak pungkiri pasti ada hal-hal seperti itu. Tetapi beban hidup orang-orang kembali lagi kan berbeda-beda, Pak Fian. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana saudara bersaudara bisa saling menopang. Ya pasti tidak susah juga dengan adik yang keberapa, ya tidak terlalu akur juga sebenarnya. Karena semua dalam keluarga begitu. Biasanya kakak adik itu biasanya cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan. Tetapi ya kita dilahirkan dari satu rahim yang sama, ya sudah. Siapa lagi yang mau lihat? Biar busuk-busuk juga saudara sendiri begitu. Itu yang membuat saya sematkan postingan itu. Iya kakak, ini memang benar, saya sering ikuti itu, saya perhatikan itu. Memang saya baca walaupun tidak semua itu saya ingat, memang menarik sekali. Saya bilang memang benar, ketika kita ada sesuatu yang memang benar-benar menimpa kita yang tidak bisa kita atasi sendiri, ya ketika kita melihat kita orang-orang sekitar, kita harus peka dengan apa yang mereka rasakan. Tidak perlu harus jadi seperti mereka. Cukup kita ada dengan mereka, mau mendengarkan mereka, itu sudah pasti akan membantu mereka. Itu dengan sendirinya. Ya itu memang beberapa pengalaman yang saya temukan di orang-orang sekitar, ya walaupun bukan maksudnya tidak seperti yang ceritanya Kak Nona itu, tapi sudah mengarah ke situ, tapi mereka mulai terbuka untuk menceritakan apa yang mereka alami, itu terbantu. Nah, itu soal kepedulian Kakak soal ini kesehatan mental ini. Nah, sering beberapa tamu yang datang ke podcast ini kami selalu tanyakan hal yang sama tentang pandangan Kakak terhadap perempuan di dalam masyarakat, status sosial itu sendiri. Karena hampir semua tuh perempuan ditempatkan ya di belakang lah. Nah, bagaimana Kakak ketika sudah terlibat, sudah hidup bermasyarakat dan bergerak sudah semakin jauh, melihat berpindah dari daerah yang satu ke daerah yang lain ini, apakah Kakak melihat bahwa ada kesamaan perlakuan terhadap perempuan-perempuan? Baik, kalau perlakuan sejauh ini sudah mulai berubah ya. Bersyukur karena tidak seperti beberapa dekade sebelumnya, yang mana kita bisa lihat secara jelas orang tua melarang anak perempuan untuk sekolah, lebih mengutamakan yang laki-laki, bahkan dalam posisi-posisi tertentu ada kecenderungan perempuannya nanti saja begitu. Dan itu sudah mulai bersyukurnya mulai, kalau yang saya perhatikan itu mulai berkurang jauh. Dibuktikan dengan memang ada yang disengajakan, misalnya caleg yang perempuan harus berapa persen, ada yang disengajakan. Tapi sekarang perempuan tuh sudah berani bicara. Mereka getol untuk menyampaikan hak-haknya mereka,
mereka bebas berekspresi. Dan di era digital sekarang ya tidak ada sekat lagi sebenarnya. Sehingga hal itu yang perlu kita tetap dorong, dan ya semua punya kesempatan yang sama. Kita hanya dilahirkan dengan beda jenis kelamin saja, tetapi semua bernapas dengan udara yang sama, berpikir segala sesuatunya sama begitu. Jadi seharusnya tidak ada perlakuan yang membedakan. Mungkin dulu nenek moyang pikir perempuan kan lemah, tidak bisa angkat balok, jadi ya cocoknya masak atau apa begitu. Tapi sekarang tidak bisa. Dia tidak bisa angkat balok, tapi dia bisa berpikir alat apa yang bisa membuat dia untuk memudahkan untuk angkat balok begitu. Jadi untuk saya memang sudah mulai membaik, tetapi harus tetap didorong terus. Ya, karena secara naluriah juga perempuan masih merasa di belakang, ada di bawah begitu. Oke kakak, ini ketika ini kita sudah bicara tentang perempuan nih, kedudukan perempuan di tengah masyarakat, dengan ya budaya-budaya kita yang masih sampai hari ini sebagian itu masih kental sekali dengan budaya patriarkalnya. Habis ini ya saya sendiri belum terlalu tahu tugas seorang DPD ini nih. Ya, saya sendiri belum terlalu tahu soal itu. Apakah mereka menyiapkan program atau sejenisnya? Dan saya berharap saya itu menyiapkan program. Apakah kakak akan fokus juga selain di pendidikan, fokus di perempuan ini? Karena kita mau mereka juga mendapatkan ruang dan kesempatan yang ya bukan lagi di satu langkah di belakang, tapi sudah mulai sejajar dan bahkan memberikan mereka ruang tuh lebih besar lagi. Oke baik kakak El, ini sebenarnya saya sendiri tuh mau pengen tahu tuh tugas-tugas atau ya fungsi dari DPD itu apa sebenarnya, biar kita punya masyarakat ini tahu. Karena yang tahu di sini itu hanya DPR. Nah itu kita punya masyarakat pada umumnya. Baik, untuk DPD Dewan Perwakilan Daerah ya, untuk setiap provinsi itu ada 4 orang menjadi sebutannya senator. Kalau di DPR RI itu ada yang istilahnya komisi 1, 2 dan seterusnya. Kalau DPD itu bentuknya komite. Saya kemarin berharap ada di komite 3 yang mengurus tentang pendidikan, kepemudaan, pemberdayaan dan lain-lain. Nah, DPD ini tidak semenggigit DPR RI sebenarnya. Ya kalau macam mau lebih jelas nanti teman-teman bisa buka di Google, itu nanti susun thread, tugas dan fungsi DPD. Tetapi untuk menjadi catatan yang menjadi pembeda adalah DPD RI itu hanya mendengar, sama fungsinya, mendengar aspirasi dari masyarakat, dari daerah untuk diteruskan, tetapi aspirasi-aspirasi itu tidak harus diundangkan. Jadi ya memang DPR RI juga tidak setiap tahun buat undang-undang sih, tetapi mereka dikasih kesempatan untuk bisa ketuk palu, bisa mensahkan undang-undang. Dan dengan tugas seperti itu, mereka juga bisa mempengaruhi kementerian, lembaga tinggi negara dan lain-lain untuk program-program. Dan itu memang tugas mereka sih sebenarnya. Sehingga ketika bicara tentang tugas, bagaimana peran, memang yang terlihat itu DPR. Begitu DPRD, kabupaten, provinsi, kota, dan juga DPR RI. Terlihat sekali mereka bisa berjalan bersama dengan eksekutif, mengeksekusi program-program, dan mereka bisa menjanjikan lebih. Tetapi kalau untuk DPD murni sebagai jembatan kalau bagi saya, sebagai jembatan terhadap hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat. Terkait dengan pola-pola pendekatan pasti berbeda. Ada yang pendekatannya dengan memberikan gagasan-gagasan, memperjuangkan hal secara fundamental, tetapi ada juga yang menggunakan cara-cara misalnya dengan pendekatan memberikan bantuan dan ya sah-sah saja. Tetapi kalau kita kembali kepada tugas dan fungsi dari eksekutif dan legislatif, pasti ada perbedaan di sana. Legislatif mengatur, mengontrol, tetapi eksekutif yang mengeksekusi semua program. Sehingga hemat saya kalau bantuan-bantuannya biar pemerintah yang bagilah. Kan ada badan dinas yang kalau hanya mau bantu-bantu kan siapa saja bisa bantu. Kakak punya rezeki lebih juga bisa membantu juga kan, tidak harus tunggu menjadi seorang dewan begitu. Jadi tergantung strategi masing-masing, tetapi
Kalau kembali ke tugas pokok dan fungsi, saya pikir lebih elegan kalau ya mereka memperjuangkan apa yang memang menjadi concernnya mereka, tugas dalam tanda kutip yang memang sudah ini oleh negara begitu, yang dibagi oleh negara. Seperti jadi DPD begitulah. Nanti tidak terlalu bisa oke, habis ini nanti ada jalan yang dibangun dari sini ke sana. Nah, makanya saya tidak pernah janji nanti datang ke kakak saya akan bangun jalan dari ujung gunung Tebelobo lalu turun ke Mbai. Tidak bisa. Saya tidak bisa menjanjikan program-program yang berdampak langsung termasuk dengan konsekuensi anggarannya. Tidak, tetapi kantor DPD sekarang ada di Kupang, artinya dia ada di daerah. Sehingga dia memiliki tanggung jawab untuk sebisa mungkin mendengar aspirasi dari masyarakat. Dia bisa menyalurkan dalam dua bentuk agar bisa berdampak. Yang pertama, ketika ada aspirasi, secara formal, melalui tata nas dinas dan lain-lain, mengusulkan, melalui surat, usulan, dan pasti ada ya. Dan kedua, bisa juga dengan jalan pintas. Misalnya, kalau di hukum biasa ada istilah no viral, no justice. Tidak viral, maka tidak ada keadilan biasanya kalau di hukum. Di pemerintahan kita bisa copy juga, no viral, no changes. Jadi, tidak viral ya, tidak ada perubahan kan? Biasa kalau ada proyek-proyek misalnya, ketika ada sedikit miss di sana, terus ada yang memviralkan, langsung pejabat turun semua untuk mengecek. Kalau viral, kalau tidak, Pak mau jungkir balik Taroso tetap tidak ada yang perhatikan. Ada dua cara, tetapi lebih elegan yang pertama tadi. Hanya memang harus di follow up terus supaya bisa berdampak, bisa terlihat. Jadi dia lebih ke apa ya? Makanya banyak juga teman-teman yang sayang, kenapa tidak di DPR RI saja? So, waduh, ini kita mulai dengan sesuatu. Bagi saya itu hal yang besar sekali. DPD ini juga karena memang memulai dari diri sendiri, independen, tidak di partai politik, kita bisa bergerak sendiri dengan teman-teman yang ada, bergotong royong, swadaya, seperti itu. Sehingga, oke, kalau dengan cara ini bisa. Tetapi kalau macam harus masuk ke bawah sistem yang besar, ingin juga sebenarnya. Tetapi untuk kapasitas, untuk kemampuan sejauh ini masih belum siap. Seperti itu. Jadi itu ada letak perbedaan antara DPD RI dengan DPR. Ya, kalau salah mohon maaf ya. Tetapi sejauh ini pemahaman saya seperti itu. Jadi saya nanti misalnya kalau Tuhan berkehendak terpilih ya tidak bisa pukul lada. Oke, saya akan bantu di kampung ini apa? Bantu itu di kampung itu apa? Tetapi ketika dia hadir ada di sana, misalnya sekarang saya dengan motor keliling, saya jadi tahu oh jalan yang di sini rusak. Ya, itu tugas kita untuk menyampaikan. Tanpa harus menjanjikan bilang minggu depan nanti akan dikerjakan. Tetapi minimal saya tahu ketika saya ke kabupaten dengan kapasitas ya. Kapasitas. Kalau sekarang ke sana sebagai LSMA pasti ketika menyampaikan tidak direspon. Yang bicara siapa? Oh, hanya LSMA. Siapa? Terus kalau kita mau kritik di media sosial misalnya, saya tidak pernah kritik siapa-siapa di media sosial karena tidak punya kapasitas. Kerja hanya kritik saja. Baru mau caleg juga mulai kritik sana, kritik sini. Mungkin betul apa yang kita sampaikan, tetapi kita belum punya kapasitas. Sehingga ketika kapasitas itu ada, itu yang akan kita gunakan untuk kita menyampaikan dengan jalan-jalan yang tentunya teduh, damai. Kan tidak harus gas juga. Yang penting pesan tersampaikan, di follow up, dan ada hasil. Begitu, ada hasil. Seperti itu. Oke, baik kakak. Selain tugas yang sudah diatur oleh negara itu, yang pada intinya adalah tugas seorang DPD adalah tidak membuat janji. Iya. Selain itu sudah diatur oleh negara, tugas seorang DPD bukan membuat janji. Bukan membuat janji. Sampai pergi ke sana ini janji, pada akhirnya bingung mau ambil pos dari mana nih untuk itu tutup janji ini. Berbahaya. Tetapi kalau dia mau hadir, macam tadi di pasar Rabu, jadi kan ada beberapa mama ketemu, terus saya tanya, ini apa? Jual atau beli? Oh, kita lagi datang beli ini. Oh, kalau ini apa? Oh, ini lagi jual nenas gitu. Oh, berarti sama, saya juga lagi jualan nih. Omel jual apa? Jual janji. Tapi sayangnya tidak laku karena memang tidak bisa janji.
Karena di sebelah Janji itu adalah Ingkar ya. Mereka dua ini tetangga. Di sebelah Janji itu ada Ingkar. Jadi hati-hati. Kalau salah langkah bahaya itu. Nah, Itu yang akan diingat. Selain sekian ribu kebaikan dibuat tapi satu saja salah, itu sudah pasti. Oke baik KKL. Selalu mulai dengan oke baik ya, memang pasti berakhir baik juga nih. amin. Ya KKL ini kita bicara panjang lebar tadi KKL. Ya singgung tentang DPD, tapi saya mau masyarakat kita ini dijangkau lebih luas dan masyarakat tahu juga lebih luas, khususnya masyarakat NTT ini. Mereka pasti masih penasaran arah sebenarnya kemana, sebenarnya mau dibicarakan yang intinya itu di mana. Ya pada kesempatan ini ya kami dari Tuki Api memberikan kesempatan kepada KKL ya memperkenalkan diri, khususnya dalam hal ini yang akan kakak lakukan ke depan, khususnya ya mempromosikan diri. Itu penting, memperkenalkan diri tentang kakak ini ya. Baik, terima kasih. Mungkin sejak awal tadi juga sudah sambil jalan, tetapi untuk ringkasnya saya El Asamau. Sementara ini keliling-kelilingnya karena lagi sosialisasi diri juga sebenarnya, sehingga tiba di markas besar Tuki Api ini dengan status sebagai calon DPD. Terima kasih untuk kakak mereka yang sudah memberikan kesempatan. Saya kembali pada prinsip bahwa DPD itu tidak bisa menjanjikan banyak hal, tetapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan juga dengan concern saya masih saya masih berkeyakinan bahwa ketika seseorang itu fokus kepada satu hal, maka itu akan terlihat hasilnya. Memang dia punya telinga untuk semua hal. Oke, kita tetap bisa bicara apapun itu isunya, tetapi kalau kita bicara tentang pendidikan, karena saya juga mengalami hal-hal yang sama terkait itu, maka mari kita entah dari manapun, dari yang menyelenggarakan, dari orang tua yang menyekolahkan, dari anak-anak itu sendiri, atau dari mana pemerintah yang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. NTT luas, tidak bisa kita jangkau dalam satu, bahkan eksekutif pun masih kesulitan. Ini sudah ada pemerintah daerah, kabupaten kota, ada provinsi, bahkan sampai pusat, tetapi persoalan-persoalan itu memang belum terselesaikan. Sehingga ketika kita fokus di situ membicarakan tentang itu, semoga perhatian banyak pihak mulai juga bisa terarahkan ke sana, sehingga persoalan-persoalan itu bisa mendapat perhatian. Seperti itu. Teman-teman semua, sahabat Tuki Api, saya El Asamau, calon DPD RI Dapil seluruh NTT nomor urut 5. Izin hadir di depan teman-teman semua. Sementara saya lagi berkeliling dan saat ini saya berada di Bowai, Nagekeo, dan dalam memperjuangkan apa yang saya yakini untuk kebaikan bersama, terkhususnya di dunia pendidikan. Saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya berharap dukungan penuh dari kakak adik, bapak mama, bapak saudara semua di seluruh NTT, karena untuk DPD nanti itu dapilnya dari seluruh NTT. Sehingga saya pada kesempatan ini sekali lagi mengharapkan dukungan yang tak terbatas dari semua, sehingga satu kesempatan untuk saya bisa membuktikan ke depan terkait dengan apa yang akan dilakukan di kursi senator nanti. Berikan saya satu kesempatan untuk berjuang ke depan. Terima kasih. Untuk para sahabat Tuki Api, terima kasih yang masih setia bersama kami sampai dengan saat ini. Banyak hal yang seharusnya bisa kami bagikan kepada teman-teman. Namun pada kesempatan ini kami yakin akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama KKL. Dan kami berharap apa yang sudah kami bagikan malam ini bisa berdampak kepada teman-teman, khususnya masyarakat NTT pada umumnya. Dan kami tetap berharap dan kami memohon dukungan teman-teman, khususnya untuk keberlanjutan podcast Tuki Api ini, agar kami bisa memberikan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Dan kami berharap teman-teman juga terus menyebarluaskan konten-konten yang ada di channel kami ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.